Halo teman-teman, dalam hidup ini kita sebenarnya tidak pernah berhenti belajar. Tapi menariknya, belajar tidak selalu terjadi di ruang kelas. Belajar juga terjadi lewat pengalaman hidup sehari-hari, termasuk dalam hal mengelola keuangan pribadi. Banyak orang sering merasa hidupnya kekurangan padahal sudah bekerja keras setiap hari. Gaji masuk, tanggal muda, tapi baru pertengahan bulan sudah habis tak tersisa. Akhirnya terjebak dalam utang bahkan pinjaman online. Lalu muncul pertanyaan klasik, apakah benar-benar masalahnya karena gaji kita kecil ataukah karena cara kita mengelola uang yang salah? Nah, di video kali ini saya Kalisya Kunala akan membahas tentang konsep belajar dan pembelajaran dalam mengelola uang kita. Kali ini kita akan membahas tentang konsep belajar dan pembelajaran. Jadi menurut teori belajar behaviorisme, belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil pengalaman. Sedangkan menurut konstruktivisme, belajar adalah proses membangun pemahaman melalui pengalaman nyata dalam konteks ini, yaitu pengelolaan keuangan pribadi. Nah, sebenarnya adalah bentuk pembelajaran sepanjang hayat, yaitu lifelong learning. Nah, kita belajar dari pengalaman lalu memperbaikinya. Nah, jadi pembelajaran tidak terjadi hanya jika ada guru, tapi bisa juga dari masalah kita sendiri. Nah, masalahnya tentang keuangan. Masalahnya adalah sarana belajar yang nyata. Seperti kata Gatne, belajar terjadi saat seseorang mengalami perubahan kemampuan yang relatif dan permanen akibat latihan atau pengalaman. Jadi mengelola uang bukan hanya kemampuan finansial, tapi juga keterampilan belajar dalam hidup. Menurut National Endowment for Financial Education, lebih dari 60% orang yang mendapat kenaikan gaji tetap merasa kekurangan. Artinya, masalah bukan ada pada jumlah uang, tapi pada mindset dan kebiasaan finansial. Dengan kata lain, masalah finansial adalah masalah pembelajaran, bukan sekedar masalah pendapatan. Nah, di sini terdapat 7 cara belajar mengelola keuangan. Nah, ada 7 strategi sederhana yang bisa kita pelajari untuk membuat gaji kecil tetap cukup. Dan ini bukan teori kosong, tapi keterampilan hidup yang bisa dipraktikkan. Yang pertama, yaitu kita perlu mencatat semua pengeluaran. Seperti dalam teori belajar kognitif, kita perlu kesadaran diri untuk memahami proses kita dengan mencatat pengeluaran. Dan kita belajar memahami pola keuangan kita sendiri. Kedua, yaitu kita terapkan sistem 50%, 30%, dan 20%. Artinya pembelajaran yang baik butuh struktur dan perorganisasian. Nah, sama seperti pembelajaran yang sistematis, keuangan juga butuh rencana dan pembagian ini melatih disiplin finansial. Nah, yang ketiga, bedakan kebutuhan dan keinginan dalam takso. Dan yang keempat, hindari cicilan konsumtif. Ini bagian dari pembelajaran mengantisipasi masalah dan belajar bukan hanya untuk hari ini tapi juga masa depan. Dan yang keenam, yaitu cari penghasilan tambahan. Menurut Bandura, belajar dipengaruhi kebiasaan dan pengulangan tanpa disiplin. Pengetahuan hanyalah teori, bukan keterampilan hidup. Jadi, bukan seberapa besar uang yang kita hasilkan yang membuat kita sukses. Belajarlah karena hidup tidak akan berhenti mengajarkan kita.